Oke, udah bener. Kemudian yang ke selanjutnya. Untuk yang ketiganya yaitu the zero articles. Dalam bahasa Inggris, kata sandang kadang-kadang tidak digunakan. Yaitu kata sandang tidak digunakan di depan kata benda jamak jika yang dimaksud adalah sesuatu yang bersifat umum atau general. Seperti doctors. Berarti kan dia nggak ada the doctor. Berarti karena dia dalam bentuk jamak kan, berarti langsung doctors are paid better than teachers. Atau animals atau binatang, yaitu cats don't like cold weather. Atau makanan. Kemudian yang kedua, kata sandang tidak digunakan di depan kata benda yang tidak dapat dihitung jika yang dimaksud adalah sesuatu yang bersifat umum. Seperti butter is made from milk. Berarti dia the-nya dia nggak bisa dipakai karena dia a doctor. Iya, heeh. Tapi kalau ini dia kan dalam bentuk jamak, Mbak. Ini kan doctors. Dia nggak bisa pakai a doctor. Kalau a doctor bisa karena dia dalam bentuk tunggal kan. Itu bedanya. Ada S dan tidaknya. Minum kopi dulu kata Mbak Sofi. Nggak doyan. Kemudian kata sanda ini sudah ya. Tadi kan dia tidak digunakan di depan kata benda yang dihitung, yang tidak dapat dihitung, atau colors juga tidak bisa, atau activities. Running is good for health. Activities berarti nggak bisa, the running is good for health, nggak bisa. Oke, ini. Kemudian the tidak digunakan di depan nama atau jabatan seseorang. Seperti tadi siapa yang tanya? Mbak siapa tadi? Mbak Sofi ya yang tanya. The tadi ya. Itu nggak bisa. Berarti dia the itu tidak boleh diletakkan di depan kata di depan nama atau jabatan seseorang. Berarti kalau seandainya you ever meet Dr. Brown, berarti nggak boleh the doctor, nggak boleh. Dia harus langsung Dr. Brown di sini. Atau Captain Smith, berarti nggak boleh the Captain Smith, nggak boleh, langsung Captain Smith is the pilot of this bomber. Kemudian the tidak digunakan di depan nama-nama benua, negara, kota, negara bagian, dan provinsi. Berarti kayak ini, Sweden is in Europe, atau Manado is the capital city of North Sulawesi, atau Asia is the biggest continent in the world. Oke. Kemudian oh, yang mana? Yang mana, Mbak? Biasanya kan I go to doctor. I go to see doctor. Kemudian the tidak digunakan di depan nama-nama pelajaran kecuali jika kata-kata kecuali jika kata-kata sebagai non modified, yaitu my sister is talking economics atau mathematics is a difficult subject for me. Tetapi kalau the economics that Prof Jones teach is very interesting, berarti kan dia
non modifier atau kata kerja yang dimodifikasi. The biology books have to. Ini Mbak Sofi tanya apa, saya bingung. Oke, kalau enggak. Kemudian, oh alah. Ini adalah untuk the yang dia tidak digunakan dalam nama-nama pelajaran. Kemudian, the tidak digunakan di depan nama-nama permainan, olahraga, atau kegiatan-kegiatan yang bersifat rekreasi, kecuali jika berfungsi sebagai non-modifier, sama yaitu Asri play sport football and basketball. Berarti Asri bermain sepak bola dan bola basket, atau my uncle loves hunting and shooting. Tetapi kalau seandainya the football match was interesting, berarti kan permainan sepak bola itu sangat menarik, itu bisa menggunakan kata-kata the. Atau my father won the bridge tournament last week, itu juga dia bisa menggunakan kata-kata the bridge tournament, meskipun tadi disebutkan dia tidak bisa karena dia adalah non modifier atau kata kerja yang sudah dimodifikasi, kata benda yang sudah dimodifikasi. Kemudian yang terakhir, the tidak digunakan di depan nama-nama makanan, seperti your breakfast is already served, let's have lunch together, atau mother is serving dinner, kecuali the breakfast I ordered still has not arrived yet, itu bisa menggunakan the. Atau the lunch you ordered was not too expensive for us, itu juga dia bisa menggunakan the meskipun dia di depan nama-nama makanan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Semoga modul 7-nya sudah bisa. Kayaknya mungkin kebanyakan ini dia nggak bisa loading. Maksudnya Siti gimana Mbak? Tadi disebutkan apa tadi? Hmm, mestinya a burger. Mbak siapa Mbak Sofia? I'm hungry so I want to eat a burger. Kalau city, oh nama kota maksudnya. Mestinya enggak. Dia enggak pakai the. Ini tadi kan macam-macam, ada beberapa tadi kan yang the zero articles itu berarti dia boleh dan enggaknya. Itu mbaknya coba dicari yang apa yang enggak boleh itu. Kalau tempat, sebentar. Ini kenapa dia nggak bisa loading? Oke Mbak, silakan.
Oke, tadi apa? Sudah ya? Tempat, tempat apa dulu Mbak ini Mbak? Tempatnya maksudnya tempat apa? Kal Kan tadi disebutkan kalau dia tempatnya sudah pasti berarti dia bisa pakai the, meskipun kita nggak jelas kayak the library tadi kan bisa toh, kayak the hospital gitu, meskipun dia tidak jelas hospitalnya mana, tapi kalau dia sudah menunjukkan tempat yang pasti itu hospital, ya nggak apa-apa kita pakai the. Oke, kayak semoga bisa, semoga. Sebentar. Sebentar. Rating 7 sampai 9. Oke, kita lanjut ya untuk yang modul 8. Kemarin kan 7, kita sekarang lanjut ke modul 8 yaitu tentang grammar. Tadi kita sudah sempat membahas degree of comparison kan tadi sekilas. Sekarang kita apa sih degree of comparison itu? Yaitu degree of comparison yaitu dipakai untuk membandingkan dua buah benda atau hal. Untuk yang positif itu sama atau sebanding. Seperti as adjektif atau adverb as atau sama titik-titiknya dengan, seperti Patricia is beautiful, Tata is beautiful. Berarti kalau digabungkan sebagai degree of comparison dia menjadi Patricia is as beautiful as Tata. Berarti kan Patricia secantik Tata. Kok Taha? Hmm, ini writing. Ya, writing. Halaman modul 8. Kemudian kalau seperti John run slowly, kemudian James run slowly. Berarti di sini John run as slowly as James does. Dibalik sendiri Mbak, tulisannya di sini, di sini. Di tempatnya Mbaknya ada di sebelah sini untuk bisa membalik ini kotaknya. Di atas diputar-putar sendiri. Di sini dia bisa rotate, bisa rotasi di sebelah sininya. Oke. Kemudian dia sebagai komparatif atau lebih dipakai untuk membandingkan sebuah benda dengan benda yang lainnya. Untuk panjang A, apabila sebuah adjektif atau adverb hanya satu kutu kata, maka digunakan akhiran er atau than. Seperti contohnya cheap menjadi cheaper atau fast menjadi faster. Cara ini juga dipakai untuk kata yang terdiri dari dua suku kata yang berakhiran y atau y menjadi ear, seperti pretty menjadi prettier atau laki menjadi luckier. Kemudian untuk yang poin B, apabila sebuah adjektif atau adverb terdiri dari dua suku kata atau lebih, digunakan more than. Sebagai contohnya slowly atau menjadi more slowly. Kemudian serious menjadi more serious. Kemudian ada beberapa kata yang bisa menggunakan maupun more, yaitu wide, clever, narrow, shallow, dan simple. Seperti An is clever atau more clever than pig. Di sini dia bisa menggunakan clever atau more clever. Jadi bisa salah satu, bisa dipilih yang mana. Oke. Kemudian yang ketiga adalah superlatif atau paling. Eh, Penggunaan superlatif atau paling bila adjektif terdiri dari suku kata.
dari satu suku kata, seperti the, as atau in of. Berarti kalau long berarti menjadi longest atau hot menjadi hottest. Seperti contohnya, yesterday was the hottest day of this month, atau kemarin adalah hari yang paling panas dalam bulan ini. Kemudian contoh yang kedua, Yunika is the tallest student in my class. Berarti Yunika adalah murid yang paling tinggi di kelasku. Kemudian, bila adjektif terdiri dari dua atau lebih suku kata, akan menjadi the most atau in of. Seperti contohnya, beautiful menjadi the most beautiful, atau famous bisa menjadi the most famous. Dalam sama seperti dalam bahasa Inggris itu pasti akan ada pengecualian. Di sini ada juga beberapa pengecualian. Seperti positif dia menjadi good, komparatif menjadi better, kemudian superlatif dia menjadi best. Untuk bad dia menjadi worse untuk komparatif dan worse untuk superlatif. Sedangkan untuk old dia menjadi older atau elders atau oldest untuk superlatif. Itu adalah beberapa pengecualian untuk superlatif. Di sini ada pengecualian, ada pertanyaan kah? Sampai di sini. Oke, kita lanjut ya. Kemudian kita masuk ke adverb of frequencies. Adverb of frequencies atau digunakan untuk menunjukkan intensitas atau tingkatan suatu tindakan atau verb, atau halaman dia writing, Mbak. Writing bab modul 8. Sudah ketemu, Mbak? Mbak Nani. Halaman 8.20. Adverbia yang biasa digunakan untuk menyatakan tingkatan adalah always, atau dia kalau di ranking dia 10. Kemudian bawahnya ada almost always, very often, usually atau normally, often, quite often, sometimes, occasionally, not very often, hardly ever, dan never. Never adalah zero, berarti dia menyatakan tidak pernah. Kalau always itu selalu, dia 10, kalau never dia 0 untuk tingkatan-tingkatannya. Kemudian kita akan belajar yang pertama, yaitu adverb of frequencies, yaitu diletakkan sebelum adjektif atau adverb yang lain. Seperti contohnya, Rita look rather upset, itu dia digunakan sebelum adjektif. Kemudian yang kedua, we go on holiday very soon, atau United play extremely well. Atau ya contoh yang keempat, this dress is absolutely marvelous. Berarti kita digunakan sebelum adverb, dan di sini sebelum adjektif. Sebentar, halaman 20. Kemudian yang kedua, dia menerangkan verb atau diletakkan sebelum verb. Di sini my food is really hearty, atau Laura quite enjoys shopping, atau I rather like this cake. Itu adalah untuk menerangkan verb yang diletakkan sebelum verb. Ini ada beberapa yang saya tambah ya, Mbak ya. Maksudnya nggak semua dari buku. Kemudian terletak di akhir kalimat yang menerangkan verb, seperti contohnya a bit atau a little, a lot, awfully, much, terrible. Seperti di sini, Mark travels a lot, atau
I will open the windows a little, atau the animals suffer terrible. Itu adalah untuk yang diletakkan di akhir kalimat. Berarti kan a lot, a little, atau terrible. Sini. Kemudian adverbia absolutely, completely, dan totally bisa diletakkan di tengah atau di akhir kalimat. Seperti ini. We completely lost our way, atau we lost our way completely. Berarti kan semuanya sama. Sudah kehilangan arah. Intinya kita sudah kehilangan arah. Kemudian I'm afraid I totally disagree, atau I'm afraid I disagree totally. Berarti dia benar-benar tidak setuju. Dia penggunaannya di sini di totalinya di tengah atau di akhir kalimat. Oke. Di sini ada pertanyaan nggak sebelum kita lanjut? Oke, kalau mboten, oke kita lanjut. Kemudian kita belajar for dan since. For itu digunakan untuk menyatakan kurun waktu sebuah kejadian berlangsung. Ini contohnya. For kurun waktu itu tergantung 2 weeks, 4 years, atau kurun waktu yang lain. Sebagai contohnya, I have been living in Taiwan for 5 years. Berarti kan dia menunjukkan kalau dia sudah tinggal di Taiwan itu selama 5 tahun. Atau he has been in jail for 6 months. Berarti dia sudah dipenjara selama 6 bulan. Sedangkan untuk since itu digunakan untuk menyatakan awal sebuah kegiatan berlangsung sampai dengan saat ini. Berarti kegiatan itu masih berlangsung sampai saat ini. Berarti seperti contoh, I have been living in Taiwan since 2004. Berarti kan sudah tinggal di Taiwan itu sejak 2004. Atau he has been in jail since August. Berarti kan dia sudah berada di penjara sejak Agustus. Ada yang perlu ditanyakan kah di sini? Kalau tidak, saya lanjut ya. Oke. Kemudian kita lanjut ke modul 9. Modul 9 yaitu masih tentang grammar. Kita ke kegiatan belajar yang pertama. Pertama yaitu conditional if. Coba apa sih ini conditional if? If conditional kategori pertama yaitu mengandaikan suatu peristiwa di mana peristiwa tersebut mungkin dapat terjadi di masa yang akan datang atau real present. Ini apa? Rumusnya. If kemudian subjek, verb infinitif, objek, kemudian koma, subjek plus will plus verb infinitif atau be plus adjektif noun atau adverb. Seperti contohnya, if I have enough money, I will buy a pair of new shoes tomorrow. Berarti kan jika saya mempunyai cukup uang, saya akan membeli sepasang sepatu baru besok. Atau yang kedua, if she comes to my birthday party, I will be very happy. Berarti kan kalau dia datang ke pesta ulang tahunku, aku akan merasa sangat senang. Kemudian untuk yang kedua, di sini kan dia if-nya di depan, kemudian ada tanda koma, kemudian subjek will, dan ini rumusnya. Untuk yang kedua dia adalah subjek plus will plus verb infinitif atau be plus adjektif noun atau adverb if subjek plus verb plus
plus verb infinitive plus object. Ini dibalik Mbak. Kalau tadi kan if I have enough money, I will buy a pair of new shoes tomorrow. Berarti di sini dibalik. I will buy a pair of new shoes if I have enough money. Berarti kan aku akan membeli sepasang sepatu jika aku mempunyai uang, atau I will be very happy if she comes to my birthday party. Berarti aku akan sangat senang jika dia datang ke pesta ulang tahunku. Di sini ada pertanyaan nggak untuk yang dua ini, if conditional kategori pertama ini? Ada yang masih bingung kah? Apa sudah jelas kah? Kalau sudah jelas, kita lanjut. Bingung? Bingungnya di mana Mbak Nining? Jadi gini intinya, kalau if conditional kategori pertama di sini itu ada dua tipe yang kita gunakan. Mbaknya ikuti aja rumusnya. Kalau untuk yang pertama di sini kan ada if, kemudian diikuti subjek, diikuti verb infinitif, kemudian objek. Kemudian dia ada kata koma karena if-nya kan dia di depan. Untuk membedakan kalimat pertama dan kedua, dia dibatasi dengan koma, kemudian subjek plus will plus verb infinitif. Enggak harus pakai to Mbak. Enggak. Atau sebagai verb infinitif dia juga bisa menggunakan be plus adjektif atau noun. Kemudian untuk bentuk yang kedua, yang pertama kalau dia di depan ini adalah if, di sini dia langsung subjek. Subjek plus will, kemudian verb infinitif atau be adjektif non verb. Kemudian dia diikuti oleh if, subjek plus verb infinitif plus objek. Kalau di sini dia dibatasi koma, di bawahnya dia nggak ada koma. Itu yang membedakan. Karena posisi if-nya kan di depan dan di belakang. Sudah, kalau saat mbaknya bikin kalimat diikuti aja patternnya kayak gitu. Jadi kalau if I have enough money, I will buy a pair of new shoes tomorrow. Kalau dibalikkan berarti I will buy a pair of new shoes if I have enough money. Gitu. Oke ya. Oke, sekarang yang kedua, setelah if kita menggunakan get. Setelah will verb one. Kemudian will kan termasuk models, Mbak. Berarti kan kalau models dia harus diikuti dengan verb one. Kayak can itu kan juga harus verb one. Kemudian get. Ini ada beberapa rumusnya, yaitu get plus something atau somebody. Jika get diikuti oleh something atau somebody, dia akan menerima atau membeli atau menemukan. Receive, buy, atau find. Seperti contohnya, did you receive my message yesterday? Atau where did you buy your hat? Itu adalah untuk get. Kemudian untuk get yang diikuti oleh adjektif seperti hungry, tired, full, sleepy, itu dia menjadi become. Yaitu I need to wear my sweater, it is getting cold. Atau if you keep cheating, the teacher will get angry. Itu adalah untuk penggunaan dari get. Kemudian yang ketiga, get to diikuti oleh a place seperti office, Jakarta, artinya atau tiba. Artinya adalah tiba atau arrive, kecuali home. Dan di sini adalah get tidak diikuti oleh to. Seperti contohnya, Tina usually get to work before 7:30. Berarti Tina